Shalom, pemirsa pendengar channel YouTube ini. Saya berharap saudara semua dalam kondisi sukacita, tetap semangat menjalani seluruh aktivitas hari ini. Namun sebelum memulainya, kita perlu untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan setiap saat. Bahkan firman Tuhan itu bukan hanya saat pagi hari. Setiap saat kita pasti harus memerlukan keutamaan mendengarkan firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudari sekalian untuk membuka Alkitab yang menjadi kekuatan bagi kita saat ini. Firman Tuhan tertulis dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 10. Beginilah firman Tuhan. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari kalau firman Tuhan itu sungguh nyata dalam hidup kita. Bahkan perjalanan iman kita pun sesungguhnya diingat oleh Sang Pencipta kita, Tuhan. Dalam menjalani kehidupan yang nyata ini, kita selalu berseru kepada Tuhan, "Lindungilah aku, sertailah aku." Dan perjalanan iman itu jugalah menjadi kesaksian yang nyata dalam keseharian kita. Dan kita melihat dalam nats ini, Paulus juga memiliki kesaksian yang nyata. Namun kesaksiannya ini dalam rangkaian misi untuk menyelamatkan hidup umat manusia yang tidak mengenal siapakah Tuhan Yesus Kristus. Berarti pemberitaan kabar baik harus menjangkau ke seluruh dunia, bahkan menjangkau yang tidak dapat terjangkau sekalipun. Dan Paulus mewartakan semuanya tanpa kenal lelah. Dia bekerja keras supaya setiap karya Tuhan itu menjadi nyata dalam dunia ini. Firman Tuhan menjadi yang terutama karena menurut Paulus, setiap orang harus diubah, bahkan berbuah melalui karya pemberitaan firman-Nya. Namun perjalanan Paulus ke Makedonia tentu sesungguhnya memiliki kesulitan, bahkan pergumulan. Paulus sudah diingatkan murid-muridnya, jangan pergi ke Makedonia. Karena apa? Karena sesungguhnya ada ancaman yang akan membunuh Paulus. Apakah Paulus peduli? Paulus ternyata tidak peduli. Paulus tetap semangat. Karena dia tahu tanggung jawab iman harus dilaksanakan setiap saat, dimanapun tempatnya, kapanpun waktunya. Dia harus siap. Apapun badai menghalang, dia tetap memberitakan firman Tuhan. Dan Paulus berangkat. Lalu dia berjumpa dengan para murid dan ada sesuatu yang harus direnungkan oleh setiap orang yang dijumpainya. Kita menyadari Paulus tidak bekerja sendiri, melayani sendiri. Dia membawa para muridnya. Siapakah muridnya itu? Muridnya adalah Sopater, Aristarkus dan Sekundus, Gaius dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Hebatnya Paulus, dia membawa para murid supaya para muridnya juga menyaksikan apa yang diberitakannya. Hampir sama seperti apa yang Yesus lakukan. Yesus membawa ke-12 muridnya supaya para muridnya juga bersaksi tentang penyataan hidup Yesus yang sungguh mulia, sungguh nyata, yang tidak pernah terpikirkan dalam hidup kita sehari-hari. Apa yang terjadi? Apa yang Paulus lakukan? Sesungguhnya Paulus datang untuk mengadakan perjamuan. Paulus memberitakan firman Tuhan dan di situ juga diadakan perjamuan, di mana di situ dinyadakan kegiatan memecah-mecahkan roti.
Mengapa roti? Karena roti adalah simbol tubuh Kristus. Untuk mengingat kembali bahwa Kristus yang hidup itu juga hadir pada saat ini. Itulah yang Paulus beritakan. Sehingga dalam pemberitaan firman Tuhan, Paulus merasa harus maksimal. Tidak pernah lelah. Bahkan sampai pada malam hari. Oleh karena itu, ketika Paulus memberitakan, ada seorang muda yang bernama Eutikus. Eutikus ini adalah orang yang mendengarkan Paulus memberitakan firman. Dia datang dan dia duduk di lantai 3, dia melihat dari jendela. Dia melihat apa yang sudah Paulus beritakan. Namun karena sampai tengah malam, Eutikus tidak mampu menahan rasa ngantuknya. Akhirnya dia tidur terlelap dan dia jatuh ke lantai bawah. Lalu orang-orang yang sekitarnya melihat. Diberitakanlah bahwa Eutikus sudah tidak bernyawa. Hal ini sungguh mengkhawatirkan. Lalu Paulus memberhentikan pemberitaan firman dan dia turun ke bawah melihat Eutikus. Lalu Paulus mendekapnya dan dia mengatakan, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Saudara, ini adalah luar biasa karena ini adalah mukjizat. Tapi ternyata ketika Paulus memberitakan hal ini, menghampiri Eutikus, dia kembali melanjutkan pemberitaan firman Tuhan. Lalu, apakah ini menandakan bahwa kehadiran Eutikus tidak berarti? Sangat berarti. Artinya semakin lengkap kita merenungkan firman Tuhan bahwa karya Kristus itu sungguh nyata dan sangat berkesan dalam pelayanan Paulus. Pelayanan Paulus, dia melanjutkannya dengan perjamuan, kemudian dia juga memberitakan tentang kehidupan Eutikus. Saudara, kesaksian Paulus menggugah hati kita. Semangat dan daya juangnya itulah menguatkan diri kita untuk tetap senantiasa hidup dalam lindungan Tuhan. Dan misi keselamatan Paulus itulah yang menjadi teladan dalam hidup kita, supaya setiap manusia menghayati karya dan kemuliaannya setiap saat. Jadilah kita sebagai saksi. Dalam pekerjaan saudara mungkin harus memiliki daya juang dan semangat, karena kita memiliki sejarah iman dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita teladani, karena sesungguhnya pendampingan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita rasakan rangkulan cinta kasih-Nya, supaya kita semakin giat melaksanakan pemberitaan firman Tuhan. Kristus hadir untuk menyelamatkan, dan misinya harus terjadi setiap saat. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang telah memberitakan hal yang baik dalam hidup kami. Terutama ya Tuhan untuk nats firman Tuhan hari ini, di mana Paulus menjadi saksi dan memberitakan firman-Mu untuk menyatakan bahwa kuasa-Mu dapat mengubah segala sesuatu. Kami belajar bahwa kehadiran Eutikus dan perjalanan Paulus ke setiap kota itu menandakan semangat. Hadirkanlah juga semangat dalam diri kami ya Tuhan. Secara khusus untuk jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam perbuatan dan perkataan, biarlah itu memancarkan kekuatan yang sangat baik, yang sangat luar biasa, agar kiranya kehadiran Kristus semakin kami hayati dan renungkan menjadi kekuatan dalam menjalani aktivitas dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, dan biarlah sukacita dalam-Mu itu tetap ada dalam hati kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur.